Hai Beb, udah subscribe belum? Hah? Masih belum? Ih, sok buruan cus subscribe dong, biar aku semangat terus bikin videonya. Buruan Bebs, yuk cus subscribe. Si dokter awal itu emang ada di situ juga kan, dia di rumah sakit itu juga ada. Dia masuk ke ruangan TEE, aku tambah deg-degan ya. Terus gitu, gak lama si susternya, Bu, kayaknya Bapak harus dirawat. Hah? Kalau si dokternya itu bilang sih, ini bukan klep katanya gitu, bukan katanya. Kalau si dokter itu ya yang berarti ini maksudnya lebih parah dari yang awal periksa berarti kan ya? Setelah browsing ya. Perkiraan baru itu kan baru perkiraan dokter ya. Karena kali aja dokternya salah gitu kan ya gitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama dokter yang jadi kan itu rumah sakit pemerintah, jadi banyak dokter residen loh. Iya. Jadi banyak banget dokter yang dokter datang ya. Aku nggak tahu ya kan mereka residen. Oh kenapa terus Pak? ini mungkin dokter bagian apa, gitu kan. Yang nanti kadang dokter seniornya datang terus bawa banyak dokter residennya. Itu sering banget kayak gitu kalau di rumah sakit pemerintah. Jadi terus mereka bilang bahwa ya dokter yang melakukan itu yang bilang bahwa suami saya itu adalah diseksi itu dia teman ahlinya, dalam arti dia jago, jadi kemungkinan salahnya tuh kecil. Iya benar. Jadi prediksinya tuh 80% mungkin. 90% lah gitu kan. Karena dia emang jago di bidang itu. Jadi oke lah, ya udah oke. Kita masih berdoalah yang terbaik. Terus pas yang ngasih tahu ke ayah sakitnya ternyata itu bunda apa dokternya? Si dokternya, jadi barengan. Oh, jadi ke situnya tuh bareng. Pas ada bunda, ada ayah. Pas posisi kita di ruangan itu yang mau tes TE itu, barengan di situ. Jadi pas aku dipanggil itu, nah di situ ada ayah, ada aku, si dokter. Jadi sampai menjelasin ke kita berdua gitu. Jadi jelasin gini. Nah, akhirnya kita di situ nunggulah jadwal MRI kan. Itu dirawat lama. Prosesnya lama itu. Karena kita kan harus menjalani nih satu-satu ya. Pertama MRI dulu, memastikan betul nggak yang si dokter ini bilang gitu kan. Terus akhirnya kita MRI, dan MRI juga nggak langsung bisa MRI, nunggu. Antri juga. Nunggu. Terus ya berapa ya 2 hari gitu lah ya kurang lebih. Tapi dia tetap nggak boleh pulang. Pokoknya harus tetap di HCU itu, harus dipantau terus. Ya serem aja kali dengan dia harus dipantau terus aja, kan kayak ada sesuatu yang wah gimana gitu kan. Terus akhirnya setelah itu MRI lah. Pas dokter keluar nih udah ngasih tahu ayah sama bunda langsung ngomong apa yang kalimat pertama yang ayah sampaikan ke bunda? Nggak ada, kita bengong aja soalnya sama-sama shock gitu. Sama-sama ini penyakit apa lagi ya, karena kan pas dibilang ini gini tapi dibilang nggak boleh pulang, wah kayaknya ini bahaya deh gitu kan. Benar-benar bahaya gitu kan. Wah kayaknya ini kayaknya bahaya deh gitu kan. Sampai sama si dokter nggak boleh diizinin pulang gitu kan. Mesti kita udahlah akhirnya ikutin aja gitu kan. Ikutin prosedurnya si dokter kan. Udah MRI, terus kita nunggu hasil MRI pun lama gitu kan. Jadi bisa seminggu lah itu proses MRI sama nunggu hasil MRI. Berarti ayah di ruangan itu selama seminggu itu ya, itu pun masih nunggu hasil MRI kan. Nah udah keluar hasil MRI, jedang positif diseksi aorta type A, tipe A, panjang lah namanya apa bla bla bla. Terus apa nih diseksi aorta tipe A gitu. Browsing lah, terus ternyata jadi si pembuluh darah besar namanya aorta itu kan pembuluh darah besar di dalam tubuh kita yang mengalirkan darah dari jantung kan ke seluruh
tipe A itu adalah yang kerusakannya di bagian atas yang dekat sama jantungnya. Oh iya. Itu tipe A. Tipe B agak turun ke bawah, terus tipe C agak turun lagi ke bawah. Tipe A itu di atas, dan yang paling berat itu emang tipe A. Oh itu udah yang paling parah lah dia. Itu tipe A gitu kan. Terus solusinya adalah harus operasi. Terus dan di Bandung itu nggak bisa karena nggak ada alatnya. Yang ada alatnya itu cuman ada di rumah sakit Karena dia khusus ya jantung, dan itu pun dokternya ternyata dokter yang bisa melakukan bedah, dokter bedahnya itu untuk pembuluh darah itu cuma 1 orang. Kalau di Indonesia tetap cuma ini. Nah, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia, tapi kalau di harapan kita cuma satu untuk itu. Nah, terus udah gitu sampai akhirnya kita browsing kayak gitu, waduh, udah mulai deg-degan nih kan? Iya. Udah mulai deg-degan. Terus udah mulai deg-degan, ini gimana ya gitu kan? Akhirnya aku sering lah ngobrol sama si dokternya, sering ngobrol kalau dia datang gitu kan periksa saya. Ini gimana dok? Jadi solusinya saya kasih rujukan untuk operasi. Nanti saya kasih rujukan nama dokternya karena ya beliau tahu kan ngerujuk nama dokternya ini. Nah tapi di harapan kita itu sistemnya antri banyak di sana itu. Jadi kita nggak bisa langsung datang tindakan. Terus nggak bisa kayak gitulah gitu kan. Terus akhirnya oh ya dok, oke. Nanti dokter sini akan menghubungi ke sana gitu kan. Prosesnya mereka yang kontak ke sana. Kapan di sana ready, nanti baru si ayah dibawa ke Jakarta. Udah gitu, oke lah. Terus akhirnya aku nanya-nanya lah sama si dokter. Dok, ini penyakitnya kayak gimana sih kata aku? Kenapa bisa jadi kayak gini gitu kan? Ternyata wah gitu kan penyakitnya katanya. Ya mungkin apa ya sih dokter ya, kita nggak tahu, ternyata permasalahannya itu ada di pembuluh aortanya kata si dokter gitu kan. Nah aku nanya itu kalau operasi itu ya kemungkinannya itu gimana sih dok? Hope-nya itu seperti apa gitu kan? Jadi keberhasilannya itu keberhasilan operasi itu kayak gimana? Sampai soalnya saya bilang ke dokternya cuma 1, bayang nggak gitu kan ya gitu kan? Sama kita nunggu jadwalnya aja ya kan, butuh berapa lama? Gitu kan, apa kan bisa gitu kan? Nah itu kan, nah di situ udah mulai oh my god, apa lagi ini? Nah itu di situ udah mulai deg-degan ya. Di situ udah ya Tuhan, aduh ini apa ya ini gitu kan? Cobaan apa gitu yang kau berikan gitu kan? Saat suami saya ya maksudnya aduh, di saat semuanya udah mulai kok dikasih cobaan seperti ini kita kan kaget banget gitu kan. Terus akhirnya pas udah nanya sama si dokter bilang wah sekarang mah Bu udah besar dan tapi keberhasilan operasi itu 60-40 untuk ini, untuk kasus ini tuh. Jadi 60 berhasil, 40 gagal. Masih gede dong, kata aku kan 40 gagal ya. Itu berapa tahun terakhir kata dokter. Itu beberapa tahun terakhir. Mungkin kalau sekarang mungkin menjadi lebih tinggi lagi tingkat keberhasilannya Bu. Oh gitu dok. Iya. Terus ada alternatif lain nggak dok? Si dokter waktu itu ngasih yang mana ya? Aku lupa ya. Singapura kalau nggak salah. Singapura apa Malaysia ya? Si dokter ngasih referensi harus ke sana. Kalau misalnya mau di luar negeri, ini nomor kontaknya. Ini bisa nanya-nanya ke sini. Kok dokter itu informatif banget lah ngasih tau ini gini. Tapi dia bilang, dia cerita bahwa ada dokter juga kalau nggak salah, case-nya sama, dibawa ke luar negeri, nggak berhasil. Di situ udah, aduh, sepertinya serius deh. Oh udahlah, ngobrol lah sama keluarga. Udah keluarga itu panik semua lah gitu. Terus udah pada panik semua, gimana dong, gimana solusinya gitu kan? Aku juga bingung gimana gitu kan. Cuman kan, nunggu kapan? Nunggunya aja kapan ya kan? Nggak tahu gitu kan. Dan saya masih posisi di rumah sakit itu kan. Sampai akhirnya kebetulan saya itu punya adik sepupu di Jakarta. Tapi beliau bukan dokter, bukan dokter jantung, tapi dokter paru. Akhirnya minta tolong lah
Nah adik sepupuku yang di Jakarta ini minta data-datanya si ayah. Semua hasil lab dan segala macamnya, MRI segala macamnya mau dilihat gitu kan. Coba ditanyain, karena kan mertuanya itu sekarang bekerjanya itu di rumah sakit swasta di Jakarta juga gitu kan. Sudah gitu, udah proses itu sampai dilihat-lihat. Oh yaudah, di rumah sakit swasta yang mertuanya kerja itu nggak ada gitu, nggak bisa menangani itu. Jadi emang udah gitu akhirnya, alhamdulillah setelah 15 hari barulah kita dapat panggilan menuju ke Jakarta. Alhamdulillah, berarti kehitung cepet ya? Iya, 15 hari 15 tapi hari. Di rumah sakit. Iya. Di HCO yang bikin deg-degan itu 15 hari gitu kan. Alhamdulillah sih, dok, alhamdulillah. Oh iya, kata si dokter, iya udah bisa, katanya udah ready gitu menerima kita. Oh ya udah deh, akhirnya kita ke Jakarta saat itu kan, gitu kan. Bun, kayaknya obrolan kita semakin memanas ya, semakin seru. Nah, puncaknya nanti non yang bikin aku, oh my god, lebih mengerikan lagi. Mungkin kali ini kita cukupkan dulu aja Bun ya, kali ini. Jadi soalnya udah mulai sedih, udah mulai deg-degan, aku ikut deg-degan loh Bun dengarnya ya kan. Soalnya udah mau tahap operasi. Pasti deg-degan juga kan waktu itu. Itu lebih lebih kacau balau lagi lah ternyata. Oh my god, apa ini gitu kan. Begitulah. Oke Bun, kita sudahi aja episode kali ini. Oke dah kalau begitu, buat bebek-bebek di rumah semoga video kali ini bermanfaat ya. Tapi saksikan lagi video selanjutnya. Saya hanya ingin berbagi informasi dan semoga bermanfaat juga. Bapak besok harus tindakan pagi yang pertama. Pak, Bapak tuh jangan banyak gerak, jangan banyak bicara, Bapak tuh